Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Curadatul Ilmi dengan NIM 210705005 ingin menjelaskan tentang denial of service. Pengertiannya yaitu adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya yang tersedia di internet menjadi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan yang sangat banyak dan intensif ke sebuah sistem atau layanan yang berfungsi sebagai target serangan. Dalam kasus serangan DOS, penyerangan tidak mencoba mencuri informasi atau mengubah data di sistem, tetapi hanya mencoba membuat sistem tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum adalah dengan membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk mengirimkan permintaan khusus yang dapat mengganggu atau menghentikan layanan. Contoh denial of service atau disebut DOS, yang pertama serangan root. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Contohnya, seorang penyerang dapat mengirimkan ribuan atau bahkan jutaan permintaan ke server atau sistem web dalam bentuk yang sangat singkat. Yang kedua ada serangan ping of death. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan paket data yang sangat besar atau tidak valid ke sebuah sistem atau jaringan, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak stabil atau bahkan crash. Pada paket data tersebut dapat mengandung kode yang mengarahkan sistem untuk memproses data yang tidak perlu, atau bahkan mengakibatkan kelebihan memori pada sistem. Serangan smooth. Serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan protokol Internet Control Message Protocol atau yang disebut dengan ICMP untuk membanjiri sebuah jaringan dengan permintaan echo request yang sangat banyak. Serangan ini dapat membuat jaringan menjadi overload dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang keempat ada serangan SYN flood, yaitu serangan ini dilakukan dengan membanjiri sebuah sistem atau jaringan permintaan sinkronis yang sangat banyak dan tidak valid. Permintaan sinkronis ini biasanya digunakan untuk membuka koneksi TCP antara dua sistem, tetapi dalam serangan ini permintaan sinkronis tidak pernah diselesaikan dan membuat sistem menjadi overload. Yang kelima ada serangan slow release. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan yang sangat lambat ke sebuah server atau situs web sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh. Serangan ini sulit untuk dideteksi karena tidak mengirimkan lalu lintas data yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Semua jenis serangan DOS dapat menyebabkan kerusakan pada sistem atau layanan yang menjadi target dan dapat mengganggu bisnis dan aktivitas pengguna yang mengandalkan layanan atau sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau pengguna untuk memperkuat keamanan sistem dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari serangan DOS.
Kelebihan dan kekurangan denial of service. Sebagai sebuah serangan cyber, DOS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu mudah dilakukan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan relatif mudah dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat diunduh atau dengan memanfaatkan perangkat yang rentan tersebut serangan. Efektif. Serangan DOS dapat sangat efektif dalam mematikan sistem atau layanan online dan mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan. Yang ketiga ada tidak memerlukan akses ke sistem. Serangan DOS tidak memerlukan akses ke sistem atau jaringan yang ditargetkan. Penyerang dapat melancarkan serangan dari lokasi yang jauh dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat lain. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Pelaku serangan DOS tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi untuk melancarkan serangan. Hal ini membuat serangan DOS dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemula dalam bidang cyber. Kekurangan DOS yaitu tidak efektif untuk mencuri data. Serangan DOS hanya bertujuan untuk membuat sistem atau layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, sehingga tidak efektif untuk mencuri data atau informasi rahasia dari korban serangan. Yang kedua, dampaknya dapat merugikan pengguna yang sah. Serangan DOS dapat membuat sistem atau layanan yang tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, yang dapat merugikan mereka secara finansial atau menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, ada tidak stabil. Serangan DOS cenderung tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Hal ini karena serangan DOS sering bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat yang digunakan untuk melancarkan serangan, dan sumber daya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Tidak efektif mengambil ahli sistem. Serangan DOS tidak efektif untuk mengambil ahli sistem atau jaringan. Serangan yang bertujuan untuk mengambil ahli sistem atau jaringan biasanya memerlukan akses ke sistem atau keahlian yang teknis yang tinggi. Dalam kesimpulannya, meskipun serangan DOS memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dilakukan dan efektif dalam memastikan sistem atau layanan, namun serangan ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dampaknya yang merugikan pengguna yang sah dan tidak efektif untuk mencuri data atau mengambil ahli sistem. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dan layanan mereka dari serangan DOS. Cara menghindari denial of service atau DOS. Berikut yang ada adalah beberapa cara yang dapat dilakukan menghindari serangan DOS. Yang pertama, memperkuat keamanan sistem atau jaringan. Pertama-tama, pastikan sistem dan jaringan Anda telah diproteksi dengan keamanan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan menginstal dan mengkonfigurasi firewall, melakukan pembaruan keamanan sistem secara berkala, dan menggunakan protokol keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi data. Yang kedua, gunakan produk dan layanan proteksi di DOS. Ya, Anda dapat menggunakan layanan proteksi di DOS
atau distribute denial of service yang tersedia dari penyedia layanan atau produk keamanan. Untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan DDoS, layanan DDoS Protection dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas data yang tidak sah dan mencegah serangan sebelum mereka mencapai target. Yang ketiga ada gunakan filter lalu lintas data. Filter lalu lintas data dapat digunakan untuk memblokir permintaan atau lalu lintas data yang tidak valid atau mencurigakan. Hal ini dapat membantu mencegah serangan DOS dan minimalkan dampak yang ditimbulkan jika serangan terjadi. Batasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem. Anda dapat mengatur batasan jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem atau aplikasi yang mencegah serangan DOS. Misalnya, Anda dapat membatasi jumlah koneksi TCP yang dapat diterima oleh server dalam waktu tertentu dan membatasi jumlah permintaan HTTP yang dapat diterima oleh situs web dalam satu sesi. Yang monitor lalu lintas data, pantau lalu lintas data yang masuk ke sistem dan jaringan Anda secara teratur. Hal ini dapat membantu Anda mendeteksi serangan DOS lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan merusak sistem atau layanan yang menjadi target. Lakukan tes keamanan secara berkala. Lakukan tes keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem atau jaringan Anda. Dengan melakukan tes keamanan secara berkala, Anda dapat melakukan celah keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan DOS. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, Anda dapat membantu melindungi sistem dan jaringan Anda dari serangan DOS dan menghindari dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Kesimpulannya yaitu, DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan, dan seringkali membutuhkan waktu dan upaya untuk memulihkan sistem dan layanan yang terkena dampak serangan. Serangan DOS dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan membanjiri jaringan atau sistem dengan permintaan atau lalu lintas data yang tidak sah, memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi, atau dengan melakukan serangan DDoS yang melibatkan ribuan atau bahkan jutaan perangkat yang diambil alih oleh penyerang. Untuk menghindari serangan DOS, penting untuk memperkuat keamanan sistem dan jaringan. Menggunakan produk dan layanan proteksi DDoS, menggunakan filter lalu lintas data, membatasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem, memonitor lalu lintas data, dan melakukan tes keamanan secara berkala. Kesimpulannya, serangan DOS adalah ancaman serius bagi sistem dan layanan online, namun dapat dicegah dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, dengan memperkuat keamanan sistem dan jaringan, dan menggunakan produk dan layanan proteksi DDoS. Pengguna dapat minimalkan risiko serangan DOS dan
menjaga keamanan dan ketersediaan sistem layanan online. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan lebih kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.